13 cara menghindari orang yang Anda sukai. Menghindari interaksi yang tidak perlu. Mengubah rutinitas. Sunyikan akun media sosialnya. Atur batasan yang jelas dengan orang yang Anda sukai. Fokuslah pada aspek lain dalam hidup Anda. Habiskan waktu dengan teman dan keluarga. Bicarakan perasaan Anda dengan seseorang yang terpercaya. Tulis konsekuensi emosional dari hubungan kalian. Jangan terus memikirkan orang yang Anda sukai. Tuliskan kualitas yang Anda sukai pada diri orang tersebut. Putuskan kontak dengannya jika perlu. Tanyakan kepada diri sendiri apakah hubungan Anda saat ini berjalan lancar. Kunjungi terapis jika Anda kesulitan mengatasi masalah ini. Ada banyak alasan untuk menghindari orang yang Anda sukai. Mungkin ia sudah punya pasangan, mungkin Anda sudah punya pasangan, atau mungkin ia adalah rekan kerja. Anda pun bisa saja ingin menghindari dari seseorang karena merasa ia tidak baik untuk Anda. Apapun alasannya, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk menjauhi orang yang disukai secara baik-baik. Baca artikel ini sampai habis untuk mendapat beberapa saran ampuh. Metode 1. Menghindari interaksi yang tidak perlu. Berusahalah agar tidak berpapasan dengan orang tersebut. Hal ini mungkin terdengar cukup wajar, tetapi bisa jadi cukup menantang apabila Anda tidak memikirkannya secara sadar. Anda mungkin tidak bisa terus menjauh apabila berada satu sekolah atau tempat kerja dengan si dia, tetapi Anda bisa mengambil beberapa langkah ekstra untuk memastikan Anda tidak menemuinya kecuali jika memang perlu. Terkadang, sangat sulit untuk mengubah kebiasaan, terutama jika Anda melakukannya untuk alasan emosional. Ingat, bersabarlah dengan diri sendiri dan mulailah melakukan apa yang bisa dilakukan. Hal ini bisa berarti bahwa Anda harus mencari tempat makan siang atau kedai kopi lain. Jika Anda terbiasa bertemu dengannya saat membawa anjing peliharaan jalan-jalan, carilah rute lain. Metode 2. Mengubah rutinitas. Tukar jadwal Anda agar tidak bertemu si dia. Selain mencoba datang ke tempat baru, Anda bisa mencoba melakukan sesuatu di waktu yang berbeda. Ini adalah cara bagus agar kalian tidak bertemu dan saling menyapa. Lakukan beberapa perubahan yang tidak membuat Anda kaget. Hal ini mungkin terasa sulit, atau bahkan menyedihkan, tetapi Anda pasti bisa melakukannya. Sebagai contoh, jika Anda terbiasa berolahraga di malam hari, cobalah untuk datang ke pusat kebugaran atau lari pagi sebagai gantinya. Mengubah kebiasaan terasa menyulitkan, tetapi ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menghindari seseorang. Metode 3. Sunyikan akun media sosialnya. Jangan melihat unggahannya di media sosial. Jika Anda terus melihat fotonya di media sosial, hal tersebut dapat melemahkan tekad Anda. Ini juga bisa membuat Anda merasakan gelombang emosi yang ingin dihindari, dan ini sangat normal. Cobalah untuk menghilangkan godaan untuk melihat foto-fotonya atau bahkan datang ke tempat yang ia datangi. Sunyikan akun media sosial si dia. Jika mau, Anda bisa melepas pertemanan di media sosial atau berhenti mengikutinya. Namun, jika Anda merasa hal ini dapat menimbulkan pertanyaan atau menarik perhatian kepada diri Anda, opsi untuk mematikan notifikasi kiriman di media sosial adalah yang terbaik. Anda akan berhenti melihat kiriman si dia tanpa perlu memutuskan pertemanan di dunia maya. Metode 4. Atur batasan yang jelas dengan orang yang Anda sukai. Jangan merayu atau menyentuh orang tersebut. Apabila ia juga tertarik kepada Anda, tentu makin sulit untuk tidak bertindak berdasarkan perasaan. Hal ini akan makin rumit apabila Anda tidak bisa menghindar sepenuhnya. Jelaskan melalui kata-kata dan tindakan bahwa Anda tidak tertarik melanjutkan hubungan lebih jauh, sekalipun ini terasa sulit. Tahan keinginan untuk merayu sekalipun si dia menginisiasinya. Sekalipun ia mulai memuji dan menunjukkan ketertarikan kepada Anda, tahan keinginan untuk membalasnya. Jika Anda bekerja di tempat yang sama, katakanlah sesuatu seperti "Aku mencoba untuk tetap profesional. Terima kasih karena sudah menghargaiku." Hindari kontak fisik. Jangan menyentuh si dia secara kasual saat kalian berpapasan.
Hal ini bisa mengirimkan sinyal bahwa Anda tertarik kepadanya. Terkadang, sulit untuk menahan keinginan ini. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri jika Anda gagal. Cobalah untuk menguatkan diri dengan sedikit kata-kata motivasi. Metode 5. Fokuslah pada aspek lain dalam hidup Anda. Alihkan diri dari si dia dengan melakukan hal-hal yang Anda sukai. Lakukan hobi baru atau cobalah menekuni hobi lama. Anda juga bisa melupakan perasaan dengan cara mengerjakan proyek tambahan di kantor jika mau. Cobalah melakukan hal baru, seperti latihan main tenis atau mengunjungi kelas melukis. Cara ini akan menyibukkan pikiran Anda dan memberikan Anda sesuatu untuk dilakukan di waktu luang. Anda juga bisa menghabiskan waktu untuk proyek lain yang hendak diselesaikan, seperti membereskan lemari baju. Sekalipun Anda sedang melewati sesuatu yang berat, pasti ada hikmah dari kejadian tersebut. Metode 6. Habiskan waktu dengan teman dan keluarga. Berusahalah untuk mendekatkan diri dengan orang-orang terkasih. Cara ini akan terasa menyenangkan, sekaligus bisa membuat Anda melupakan perasaan kepada si dia. Cukup pastikan Anda menghindari tempat-tempat yang sering didatangi oleh orang tersebut. Ajaklah sahabat Anda untuk bepergian ke tempat yang sudah lama ingin kalian kunjungi. Tanyakan apakah ibu Anda ingin pergi jalan-jalan bersama di akhir pekan. Metode 7. Bicarakan perasaan Anda dengan seseorang yang terpercaya. Hubungi sahabat Anda untuk mencari empati. Sangat berat untuk menyimpan perasaan terhadap orang yang tidak bisa, atau tidak boleh, Anda miliki. Anda mungkin bisa memproses emosi secara lebih baik dengan menceritakannya kepada seorang sahabat. Ia mungkin bisa memberikan sudut pandang baru dan menawarkan dukungan yang sangat Anda butuhkan. Cobalah bilang, "Hei, aku sepertinya menyimpan perasaan khusus kepada Jami. Aku tidak ingin meneruskannya, tetapi aku merasa berat melupakannya. Maukah kamu membicarakannya denganku?" Pastikan Anda memilih orang yang bisa dipercaya agar ia tidak membagikan cerita Anda dengan orang lain. Metode 8. Tulis konsekuensi emosional dari hubungan kalian. Ingatkan diri Anda pada konsekuensinya. Hal ini terkadang cukup rumit secara emosional, tetapi bersabarlah selama proses ini. Apabila Anda mencoba menghindari seseorang yang disukai, hal tersebut mungkin terjadi karena Anda merasa kalian tidak bisa bersama. Buatlah daftar alasan mengapa kalian seharusnya tidak bersama. Melihatnya dalam bentuk tulisan mungkin dapat membantu. Saat Anda perlu meyakinkan diri untuk menjauh, ingatlah bahwa Anda dapat terluka apabila memaksakannya. Sebagai contoh, Anda bisa bilang, "Jika aku mulai mendekati dia, perasaan Vania akan sangat terluka. Mereka belum lama putus. Aku tidak ingin berurusan dengan hal itu." Atau, Anda mungkin berpikir, "Terakhir kali aku berkencan dengan Dinda, ia melukai perasaanku berulang kali. Akhirnya aku justru membenci diriku sendiri, dan aku tidak ingin merasakan hal yang sama lagi." Pertimbangkan risikonya secara realistis. Jika Anda tertarik kepada seseorang yang tidak bisa Anda kencani, pikirkan bagaimana efeknya terhadap karir, persahabatan, atau keluarga Anda. Jika Anda atau orang tersebut sudah memiliki pasangan, ingatlah hal ini tiap kali Anda tergoda untuk menemuinya. Metode 9. Jangan terus memikirkan orang yang Anda sukai. Carilah cara untuk mengalihkan pikiran Anda. Memproses emosi sangat penting, tetapi ada batas yang tipis antara memikirkan kelanjutan hubungan dan memikirkan seseorang secara obsesif. Sangat normal jika Anda sedikit terobsesi, tetapi cobalah untuk tidak memikirkan sepanjang hari agar Anda bisa melanjutkan hidup. Saat Anda memikirkannya, akui perasaan Anda, lalu buang jauh-jauh. Katakan kepada diri sendiri, "Oke, aku sedang memikirkan Dinda. Aku akan mengubah isi pikiranku, dan mulai memikirkan obrolah bersama teman-temanku tadi malam." Cobalah untuk memberi batas waktu pada diri sendiri. Katakan kepada diri sendiri bahwa Anda akan memikirkan si dia selama 5 menit, lalu memikirkan hal lain. Pasang pengatur waktu di ponsel agar lebih akurat. Metode 10.
Tuliskan kualitas yang Anda sukai pada diri orang tersebut. Saat Anda sudah siap berkencan, carilah seseorang dengan kualitas yang sama. Sekalipun Anda tidak bisa berhubungan dengan seseorang, bukan berarti ia tidak memiliki sifat-sifat baik yang Anda sukai. Pikirkan baik-baik alasan dari ketertarikan Anda, lalu catat atribut tersebut. Jadikan hal itu sebagai prioritas saat mencari orang baru. Sebagai contoh, ia mungkin sangat baik pada hewan peliharaan Anda. Jadikan pencinta hewan sebagai syarat mutlak mencari pasangan kencan. Jika Anda menyukai etika kerjanya, fokuslah mencari orang baru dengan kualitas yang sama. Metode 11. Putuskan kontak dengannya jika perlu. Menjauhlah darinya sebisa mungkin. Hal ini mungkin terasa hampir mustahil dan itu sangat wajar. Anda berada di situasi yang sulit. Jika Anda sudah mencoba mengalihkan pikiran dan mengatur batasan yang jelas, bagus. Namun, terkadang juga Anda perlu memutuskan seluruh kontak dengan si dia, sekalipun terasa sangat berat. Jangan menjawab panggilan telepon, pesan singkat, atau pesan melalui media sosial. Hal ini terkadang sangat sulit. Jadi, pastikan Anda tidak menyalahkan diri sendiri. Anda juga bisa meminta dukungan moral dari teman jika perlu. Metode 12. Tanyakan kepada diri sendiri apakah hubungan Anda saat ini berjalan lancar. Lakukan evaluasi untuk mencari tahu apakah semua kebutuhan Anda terpenuhi. Terkadang, manusia merasa tertarik kepada seseorang yang sangat berbeda dari pasangannya. Hal ini dapat bermakna bahwa Anda sedang mencari perubahan dari hubungan yang sudah ada. Lakukan evaluasi untuk mencari tahu sumber ketertarikan Anda kepada orang tersebut, lalu pikirkan apakah kualitas dari orang itu tidak Anda temukan pada pasangan Anda. Sebagai contoh, Anda mungkin tertarik pada seseorang karena ia memiliki selera musik yang sama. Tanyakan kepada pasangan apakah ia mau pergi bersama Anda ke sebuah konser. Cara ini dapat memenuhi kebutuhan Anda dan membuat perasaan Anda terhadap orang yang ditaksir surut secara perlahan. Hal ini mungkin agak emosional. Katakan kepada sendiri bahwa emosi yang Anda rasakan sangatlah wajar. Metode 13. Kunjungi terapis jika Anda kesulitan mengatasi masalah ini. Buatlah janji untuk berbicara kepada seorang terapis. Terkadang, sangat sulit menghadapi perasaan yang intens terhadap seseorang, terutama jika Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Jika ini menyebabkan Anda merasa depresi atau cemas, carilah bantuan profesional. Mereka dapat membantu Anda mencari jalan keluar yang sehat untuk mengatasi situasi ini. Tidak perlu gugup jika Anda belum pernah memakai jasa konseling sebelumnya. Hal ini akan terasa canggung di awal, tetapi Anda sudah melakukan hal bagus dengan memprioritaskan kesehatan mental diri sendiri.